Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah cerita yang berjudul Anak Durhaka Mati di Tangan Ibundanya Sendiri. Cerita ini ditulis oleh @penulis malam. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Link nanti akan disediakan di kolom deskripsi. Yuk, daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sore itu Mama bersiap-siap untuk pergi ke acara reuni sekolah SMP yang diadakan di sebuah hotel. Kala itu Mama terlihat cantik dan sangat berantusias. Duh, gak sabar pengen ketemu teman-teman SMP Mama yang dulu nih. Pasti udah pada panggil semua ya, ujar Mama sambil senyum-senyum sumringah. Waktu itu sebenarnya aku pun diajak Mama untuk menemani reuni akbar SMP-nya dulu. Tetapi karena aku yang introvert, jadi enggan rasanya berbasa-basi dengan orang baru. Hingga akhirnya aku hanya mengantar Mama ke hotel dan akan menjemputnya kembali jika sudah selesai acara reuni SMP Mamaku. Sekitar 3 jam berlalu, HP-ku berdering. Terlihat panggilan dari Mama dan segera aku angkat telepon. Benar dugaanku, bahwa minta kembali dijemput di tempat yang sama saat diantarkan. Ketika dalam perjalanan Mama berujar, Marcel, nanti jangan langsung masuk kamar dulu ya. Ada yang Mama mau ceritain nih, ucap Mama. Apaan tuh Mah? Pasti Mama mau ceritain yang waktu tadi reunian ya, jawabku dengan datar. Iyalah, tapi nanti aja deh pas di rumah, biar enak ceritanya, jawabnya sedikit memberi rasa penasaran. Sesampainya di rumah, segera Mama bersih-bersih dan berganti pakaian. Aku yang dari tadi masih ditahan Mama untuk tidak langsung masuk ke kamar tidur, diminta untuk duduk dan menyimak cerita baik-baik di ruang keluarga. Sekarang Mama mau cerita. Tadi di reuni Mama ketemu teman lama Mama, si Rohayah. Sekarang si Rohayah itu jadi gemuk deh, badannya sehat gitu, ucap Mama sambil mengernyitkan mata mencoba mengingat-ingat. Bentar, ini kok malah gibain body orang sih Mah? Kalau nggak penting, aku ke kamar aja lah, ucapku memotong pembicaraan. Iya, bukan gitu maksudnya. Maksud Mama tuh mau ngomongin cerita si Rohayah ini loh ke kamu, tapi malah keceplosan kemana-mana, seloroh Mama sambil tertawa. Mama kembali bercerita, kini mukanya lebih serius. Rohayah adalah teman sewaktu SMP Mama dulu. Setelah lulus SMP, Rohayah pindah ke Bandung dan Mama pindah di Jakarta. Sesekali mereka hanya bertukar kabar melalui surat, karena kecanggihan telekomunikasi belum seperti sekarang. Rohayah dan dirinya sempat kehilangan kontak satu sama lain. Rohayah bercerita masa-masa SMA dulu dengan bahagia yang ia lewati. Di SMA itulah ia berjumpa dengan pujaan hatinya yang tak lama kemudian menjadi suaminya, yang sebut saja namanya Deden. Rohayah dan Deden memutuskan untuk mantap menikah setahun setelah kelulusan SMA. Karena orang tua Deden yang kaya, mudah bagi Deden dan Rohayah mendapat kepercayaan untuk diberikan modal usaha. Modal usaha itu pun mereka putarkan untuk berbisnis butik pakaian di kota Bandung. Kita tahu bahwa Bandung adalah pusat fashion kala itu. Banyak sekali butik-butik pakaian yang berjejer di sepanjang jalan kota Bandung. Dan itulah sebab yang membuat usaha bisnis butik Rohayah dan Deden berhasil meraup untung. Banyak pembeli yang puas dengan barang yang dijual Deden dan Rohayah.
Selain karena harganya yang lebih murah dari butik-butik sekitarnya, kualitas bahan pakaiannya pun cukup bagus. Kebahagiaan mereka berdua kini ditambah dengan kehadiran dua anak kembar laki-laki. Mereka menamai sang kakak dengan nama Yadi dan sang adik dengan nama Yusuf. Karena sudah dikaruniai oleh dua buah hati, Rohayah hanya fokus di rumah menjadi ibu rumah tangga. Ia tidak bisa lagi membantu sang suami menjaga toko atau sekedar mempersiapkan barang dagangan baru jika stok sedang kosong. Rohayah sangat menikmati perannya sebagai seorang ibu. Ia terus merawat dan membesarkan kedua putra kembarnya tanpa ia beda-bedakan kasih sayangnya. Hingga ketika sang anak beranjak mulai dewasa, Rohayah merasa kedua sifat putranya ini walaupun kembar namun sangat bertolak belakang. Jadi kakaknya adalah anak yang aktif, pemberani dan cenderung nakal. Sedangkan adiknya Yusuf cenderung pendiam dan penurut. Dari kecil Yadi memang sering membuat Rohayah jengkel. Sifat nakal dan dominannya membuat seringkali sang adik menangis. Tak hanya sang adik, Yadi pun suka berperilaku merundung teman sebayanya. Bahkan tak jarang rumah Rohayah didatangi orang tua yang anaknya telah dirundung oleh Yadi. Rohayah sendiri tidak mengerti mengapa sifat anak kembarnya sangat jauh bertolak belakang. Lambat laun, sifat yang ada di diri Yadi semakin membuatnya dikenal sebagai anak yang nakal. Yadi yang beranjak remaja dikenal kini suka bermabuk-mabukan dan berjudi. Sedangkan adiknya fokus mencari ilmu dan bisa dibilang sang adik sangat berprestasi dalam bidang akademis. Singkat cerita, ketika Yadi berulang kali dikeluarkan dari sekolah, ia meminta kepada ibunya untuk tidak meneruskan bersekolah. Menurut Yadi, ia hanya ingin mengikuti jejak sang ayah menjadi pedagang pakaian. Karena keinginan Yadi yang kuat, akhirnya sang ayah dan ibu memodalinya untuk membuka butik pakaian yang tak jauh dari tempatnya. Sang ayah pun berucap jika ini adalah kesempatan terakhir Yadi untuk mengubah hidupnya agar menjadi lebih baik dan tidak terus-terusan menjadi beban pikiran sang ibu. Modal yang diberikan itu terus Yadi atur sebaik mungkin untuk kembali memutar modal dan sebagian keuntungan bisa digunakan membeli keperluan Yadi. Hari ke hari berlalu, sosok yang selama ini hanya Yadi segani telah terkulai lemah di atas tempat tidur. Sebelum wafat, sang ayah mewasiatkan agar Yadi harus bisa menjaga ibu dan adik laki-lakinya yaitu Yusuf. Yadi pun harus menjadi anak laki-laki yang bertanggung jawab serta bisa diandalkan. Setelah sang ayah berwasiat, tak lama kemudian ayah Yadi wafat. Bukannya Yadi sedih atas kepergian sang ayah, kelakuan Yadi seperti menjadi-jadi pasca meninggalnya sang ayah. Baginya tak ada lagi yang perlu ditakutkan setelah sang ayah berpulang. Usaha butik sang ayah yang dikelola Deden kini Rohayah. Usaha butik yang dikelola Deden kini Rohayah yang sibuk mengelola kembali. Anak keduanya Yusuf memilih untuk melanjutkan pendidikannya menjadi seorang perawat dan setelah lulus kuliah ia pun bekerja di rumah sakit swasta. Sedangkan sang kakak Yadi sudah diberi satu butik lain yang lokasinya berdekatan dengan butik Rohayah. Rohayah tidak ingin peninggalan almarhum suaminya harus tutup karena tidak terurus. Yadi muda yang masih gemar bermabuk-mabukan dan berjudi kini mempunyai hobi baru, yaitu mempermainkan wanita. Pernah kala itu tempat butik Rohayah itu diobrak-abrik oleh mantan besanya. Ia tidak terima anak wanita satu-satunya diambil Yadi dan dicampakkan begitu saja. Ia menuntut pertanggungjawaban Rohayah agar mau menikahkan Yadi dengan Ima. Segera saat itu juga
Rohaya membawa Ima menemui Yadi dan meminta langsung menikahi Ima. Karena merasa tertodong, Yadi pun menurut kepada sang ibu. Pernikahan Yadi dan Ima tidak berlangsung lama, hanya sekitar 2 tahun. Yadi dilaporkan polisi atas tindak penganiayaan terhadap istrinya sendiri. Sang ibu yang tak ingin Yadi dipenjara, ia harus membayar semua kerugian yang anak laki-lakinya sebabkan. Ia terus memohon kepada sang mantan besan agar mencabut laporan Yadi. Hingga ketika sang besan menyepakati harga yang harus Rohayah bayar, yaitu sebesar 40 juta rupiah. Saat itu berapapun Rohayah akan membayar asal Yadi tidak dipenjara. Sungguh Yadi anak yang tidak tahu diri. Bukannya ia membalas jasa ibunya yang berhasil mengeluarkan Yadi dari balik jeruji besi, Yadi malah seperti lupa daratan. Yadi terus bermabuk-mabukan dan Yadi semakin gemar bermain judi. Perlahan toko butik Yadi bangkrut karena modal yang seharusnya Yadi putarkan uangnya untuk membeli pakaian yang akan dijual kembali, Yadi habiskan untuk berjudi dalam semalam. Yadi yang pikirannya sudah kalut datang ke rumah ibunya. Bu, buka bu, ini Yadi. Sang ibu menjawab, "Astagfirullah Yadi, subuh-subuh begini, kamu masih aja mabuk-mabukan nak. Mau jadi apa kamu terus begini?" "Alah, udah bu, gak perlu banyak ceramah. Yadi mau minta uang bu, buat modal. Dan Yadi habis bu." Sang ibu hanya menangis dan berkata, "Kamu perlu uang berapa lagi nak? Harta bapak sudah hampir habis. Karena bapak dijual untuk modal kamu, mobil bapak dijual untuk kamu, semua perhiasan ibu dijual untuk kamu nak. Tolonglah Yadi, kasihan adik kamu Yusuf, dia sama sekali belum menikmati harta warisan dari bapak." Mendengar hal itu Yadi langsung berteriak, "Sudah diam bu, saya nggak mau tahu. Yusuf itu dia sudah kerja bu, uangnya banyak. Yusuf juga sudah punya istri yang juga bekerja. Kalau saya ini kan cari uang cuma dari dagangan pakaian bu. Pokoknya saya mau uang modal 30 juta bu." Sontak mendengar hal itu sang ibu mengusir Yadi. "Ingat bu, saya akan mencari uang modal itu dengan cara saya sendiri." Yadi membanting pintu rumah Rohayah dan berlalu pergi. Hati Rohayah semakin sakit. Anak yang dikandung selama 9 bulan dan dibesarkannya dengan penuh cinta tega memperlakukannya seperti itu. Seketika ia berucap sambil terisak, "Pak, kalau aja masih ada bapak, anak kita Yadi mungkin tidak akan separah ini keadaannya." Siang itu dengan tatapan mata yang nanar, ibu Rohayah kembali berjualan seperti biasanya. Matanya yang sembab membuat beberapa pelanggan bertanya kepada Rohayah. Mungkin tidak akan separah, tetapi Rohayah hanya bercerita jika ia sakit mata karena kemasukan debu. Tapi elakan barusan kini tidak bisa lagi menutupi prahara yang ada di dalam keluarganya saat beberapa debt collector menyatroni butik milik Rohayah. Butik itu diacak-acak oleh 2 orang debt collector bertubuh tegap, dan ia berkata jika sang anak Yadi sudah menunggak bayar hutang selama 5 bulan. Kejadian itu lantas ditonton oleh orang-orang yang ada di dalam butik Rohayah. Wajah Rohayah seperti dilempar kotoran oleh anaknya sendiri. Lagi dan lagi mau tidak mau Rohayah membayar hutang Yadi kepada debt collector tersebut. Terhitung adanya 5 titik pinjaman yang sudah dilunasi oleh Rohayah karena perbuatan Yadi. Belum lagi Yadi pernah meminta uang kepada sang ibu untuk membeli mobil yang mana belum ada 1 bulan mobil itu telah Raib ia jual. Mengingat anaknya Yadi yang seperti tidak sadar akan kesalahannya, ibu Rohayah mulai tidak memperdulikan Yadi.
Terakhir kali Yadi merongrong sang ibu agar segera menjual rumah besar warisan sang ayah. Yadi beralasan jika rumah itu terlalu besar jika ditempati oleh Ibu Rohayah yang seorang diri, sehingga lebih baik sang ibu harus menjual rumah tersebut bagaimanapun caranya. Pagi itu Yadi kembali menemui Ibu Rohayah di rumah. "Bu, gimana keputusan ibu untuk menjual rumah ini, Bu?" tanya Yadi dengan ketus. "Kan sudah berulang kali ibu jawab, Nak, tidak akan pernah jual rumah ini. Cuma ini sisa satu-satunya yang harus ibu pertahankan untuk adikmu Yusuf." Mendengar hal itu, memuncaklah nafsu amarah Yadi. "Lah, Yusuf, Yusuf, Yusuf lagi yang selalu ibu pikirkan," jawab Yadi sambil melempar barang di sekitarnya. "Kan memang nyatanya kamu sudah banyak menghabiskan uang bapak dan ibu. Nah, kamu belum puas jadi membuat ibu selalu saja tertekan. Kamu bunuh aja ibu sekalian, Yadi," teriak Rohayah dari dapur sambil membuatkan teh untuk anaknya itu. "Alah, Bu, kalau di negara ini membunuh orang tidak dipenjara, orang pertama yang akan Yadi bunuh itu ya ibu," jawab Yadi dengan ketus. Sontak sang anak Yadi membuat Ibu Rohayah menjadi gelap mata. Ia mencari golok daging yang tersimpan di dalam rak. Diasanya golok itu dan seketika Bu Rohayah emosi dan menancapkan golok besar itu ke belakang kepala Yadi. Dan jelek, seketika golok itu menancap membelah sampai ke dalam tengkorak kepala Yadi. Badan Yadi bergetar hebat menggelepar kejang-kejang. Matanya melotot dan kedua bola matanya menghadap ke atas. Mulut, telinga, dan hidungnya kini mengeluarkan darah segar. "Mati kamu anak durhaka. Tidak ada lagi benalu yang harus ibu basmi. Daripada ibu yang harus mati di tanganmu, lebih baik kamu yang mati di tangan ibu sendiri," ucap Rohayati dengan dingin. Seolah tidak ada rasa penyesalan melihat jenazah anaknya yang terkapar tak bernyawa, Rohayah yang sudah diliputi rasa benci itu dengan tega mengubur jasad sang anak di pekarangan rumahnya. Sebilah golok masih menancap di kepala Yadi dan agar membuang barang bukti, Rohayah sengaja tidak melepas golok itu dari kepala Yadi dan langsung dikuburkan bersama jasadnya. Sambil mengubur anaknya itu berkali-kali Rohayah mengumpat, "Mati kamu anak durhaka." Setelah puas Rohayah membantai darah dagingnya sendiri dan menguburkannya, ia melanjutkan aktivitas seperti biasa. Hingga ketika malam hari Rohayah ingin tidur, ia diganggu oleh suara misterius yang menggema di telinganya. "Bu, Bu, Ibu, tolong Bu." Suara itu seketika ia kenali. Itu adalah suara Yadi. Segera Rohayah ingin membuka pintu, namun ketika baru bangkit dari tempat tidur, ia menyadari jika sang anak sudah ia bunuh pagi hari tadi. Rohayah lalu mengurungkan untuk membuka pintu rumah dan seketika, "Bu, maafin Yadi, Bu. Tolong Yadi, Bu." Suara itu ia dengar kembali. Tubuh Rohayah langsung bergetar. Ada rasa takut yang muncul. Ia mencoba mendekati arah suara kembali. "Bu, tolong Bu, maafin Yadi, Bu." Tiba-tiba ia melihat Yadi sudah berdiri di depan pintu kamar dengan dua bola mata mendelik ke atas. Mulutnya menganga mengeluarkan darah segar, dan sebilah golok masih menancap di kepalanya. Pemandangan itu berhasil membuat degup jantung Rohayah tidak beraturan. Ia mencoba berlindung di bawah selimut. Tapi saat Bu Rohayah mencoba menoleh ke sebelah kanan, sosok Yadi itu masih ada, lengkap dengan sebilah golok yang menancap di kepalanya. "Bu, maafin Yadi, Bu. Yadi sakit, Bu." Saking ketakutannya Ibu Rohayah langsung tak sadarkan diri.
Ketika ia terbangun, ia melihat langit sudah mulai cerah. Bu Rohayah segera bersiap-siap untuk berdagang. Menurutnya, peristiwa semalam hanya halusinasinya saja. Ia mencoba melupakan dan bertindak seperti biasanya. Hingga ketika saat ada pelanggan yang melihat baju yang dijajakannya, tiba-tiba Rohayah menjerit histeris saat ia melihat kembali Yadi meminta maaf dan tolong. "Bu, maafin Yadi, Bu. Tolong Yadi, Bu. Yadi sakit, Bu." Beberapa pengunjung yang ada di butik beramai-ramai menenangkan Rohayah. Setelah ia sadar, ia baru melihat sudah tidak ada lagi sosok Yadi di butik itu. Kini tak hanya sekali, namun berkali-kali Yadi menampakkan diri. Karena merasa tidak tahan lagi dihantui sosok Yadi, Rohayah memanggil Yusuf dan istrinya. Ia meminta istrinya atau Yusuf harus mengalah untuk meneruskan usaha butik miliknya. Rohayah pun meminta Yusuf mengambil surat rumah yang ada di brankas pribadinya. Segera rumah itu harus dijual Yusuf dan uang tersebut sebagai warisan terakhir yang bisa ia turunkan kepada anak mantunya. Kala itu Yusuf tidak mengetahui apa maksud ibunya, tetapi karena ini perintah ibunya, Yusuf hanya menurut saja. Diputuskanlah Aisyah, istri Yusuf, yang akan mengcover butik milik mertuanya. Sedangkan Yusuf masih bekerja sebagai perawat. Rumah itu tidak dijual Yusuf. Ia lebih memilih menempati rumah besar itu bersama istrinya karena rumah tersebut merupakan sejarah perjuangan ayahnya dan ibunya dahulu. Yusuf pun sempat bertanya kemana ibunya akan pergi. Lantas ibunya hanya tersenyum. "Jangan kau pikirkan ibu ini, Nak. Ibu bisa menjaga diri ibu sendiri kok. Berbahagialah, Nak, bersama dengan anak istrimu. Hanya ini sisa yang bisa ibu tinggalkan untuk kalian." Yusuf pun menanyakan bagaimana jika sang kakak akan merampas hak miliknya. Bu Rohayah hanya menggelengkan kepala dan tersenyum. "Ia sudah mendapatkan pula bagiannya. Itu adalah hakmu, Nak." Ibu Rohayah pun pamit undur diri. Ia tidak mau diantar oleh Yusuf. Yusuf yang heran dengan tingkah laku ibunya, mengikuti ibunya dari belakang kemana ibunya pergi. Dan saat itu Yusuf kaget karena si ibu masuk ke dalam kantor polisi. Si ibu yang tidak tahu anaknya mengikuti, dengan tenang menyerahkan diri dan bercerita kepada polisi. Tidak ada penyesalan di wajah Ibu Rohayah. Semua pengakuan pembunuhan keji itu mengalir dari bibirnya. Seketika ia diborgol dan dibawa masuk ke dalam tahanan. Yusuf yang sangat terpukul jika ibunya yang ia sayangi harus merasakan dinginnya hotel Prodeo mengupayakan apapun agar memperingan hukuman ibunya. Sesampainya di rumah, Yusuf membongkar pekarangan belakang rumah itu. Dan benar saja ada jenazah Yadi, sang kakak yang sudah mulai membusuk. Segera ia menelpon polisi untuk segera langsung ke TKP. Pemindahan jenazah itu sangat dramatis karena tidak kuat menahan bau bangkai yang menyeruak di rumah Ibu Rohayah begitu jenazah Yadi diangkat dari dalam tanah pekarangan. Beberapa polisi ikut menginterogasi Yusuf sebagai penemu jenazah. Kini semua bukti dan saksi telah terkumpul. Ibu Rohayah menunggu sidang keputusan hakim untuk mengetahui berapa lama ia akan dipenjara. Baginya tak masalah jika ia harus meninggal di balik jeruji besi. Yang penting menurutnya ia sudah melakukan sesuatu yang benar untuk menjaga hak anak bontotnya. Sehari sebelum persidangan, Yusuf menyewa jasa lawyer untuk membela ibunya. Dan kini disahkan, saudari terdakwa Rohayati binti Samsudin atau yang biasa dipanggil Rohayah, Anda terbukti bersalah membunuh anak kandung saudari yang bernama Yadi. Oleh sebab itu,
kami telah memutuskan hukuman penjara selama 8 tahun kepada saudari terdakwa. Palu itu diketuk, keputusan telah diterima Ibu Rohayah. Baginya tak masalah berapa lama ia di penjara. Namun Yusuf terus mengusahakan untuk memperingan hukuman sang ibu. Ia menjual rumah besar peninggalan sang ayah. Baginya harta dunia bisa dicari, tetapi waktu yang terbuang tak mau ia sia-siakan, apalagi bersama seorang ibu. Usahanya itu kini membuahkan hasil. Dari hasil prediksi 15 tahun penjara turun menjadi 8 tahun, dan pengajuan banding atas kasusnya kini Bu Rohayah hanya menerima hukuman tuntutan 5 tahun penjara. Selama di penjara sudah tidak ada teror dari Yadi. Hanya saja muncul sesekali Yadi datang dalam mimpi sambil menangis-nangis terus meminta maaf. Tahun 2019 awal Ibu Rohayah sudah dibebaskan dari penjara. Dan kini ia tinggal di rumah sederhana bersama Yusuf, istrinya dan cucu laki-lakinya. Bu Rohayah mengaku jauh lebih bahagia saat ini. Makanya ketika pertemuan reuni akbar akhir tahun 2019, tubuhnya jauh menjadi gemuk. Tuh cerita mama, tuh dengerin, jangan sampai kamu itu udah jadi beban orang tua, masih aja kurang ajar. Sambung mama lagi. Aku hanya mengangguk mengiyakan dan kembali beranjak ke kamar. Gak ngeri memang jika seorang ibu sampai tega membunuh anaknya sendiri. Sebagai penutup dari cerita ini, kita sebagai anak banyak menuntut seorang ibu memperlakukan kita seperti apa yang kita mau. Karena anggapan jika kasih sayang seorang ibu itu sepanjang masa. Perlu diingat, hal itu betul adanya, tetapi kesabaran seorang ibu juga ada batasnya. Dan selesai. Terima kasih sudah menonton video di channel Ngulik. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.